Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngobrol Santai Semaunya. Bersama saya Risma Dona Siregar. Dan tentunya saya, Hengki Sugeng Armando, akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Nah, tema kita kali ini apa nih, Heng? Nah, tema kita pada hari ini tentunya bermanfaat dong. Oke, terkait tips-tips lagi ya. Ya, benar sekali. Nah, jadi kali ini kita ngundang siapa nih? Kita akan mengundang owner yang lagi viral nih di kabupaten ini. Kabupaten apa nih? Kabupaten Pangalas Utara. Tentunya kawan-kawan pun akan mendapatkan tips yang bermanfaat dan bagaimana caranya berbisnis ala milenial. Udah gak sabar nih ngundang narasumber kita kali ini. Langsung saja kita undang narasumber kita. Sengaja kita undang pada hari ini. Langsung saja perkenalkan dari Mbak yang di samping. Boleh perkenalkan namanya, Mbak? Nama saya Ramadhani Hanung. Dan tentunya Mbak yang di samping juga. Nama saya Novia Harahap. Nah, fun fact kebetulan nih guys, milenial cantik ini merupakan owner dari Prilove Paluta ya, benar-benar sekali. Nah, pada saat ini kita melihat beberapa bulan yang lalu grafik penjualan dan grafik kenaikan angka followers dari Prilove Paluta ini sedang menaik ataupun kurvanya sedang naik. Nah, kita akan menanyakan nih, mengulik bagaimana caranya agar sukses dalam berbisnis ini. Padahal Prilove Paluta ini masih baru ya kan, Iya, tapi udah kayak hits banget gitu. Benar sekali. Nah, jadi kali ini kita bakal bahas tips-tipsnya apa aja sih, tips dari owner Prilove Paluta tentunya. Prilove Paluta jangan salah sebut dong. Ya mohon maaf ya owner ya. Jadi kali ini kita bakal bahas apa aja sih tipsnya, kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa langsung hits viral, tentunya untuk kalangan milenial di Paluta ini tentunya ya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama itu sebenarnya bisnis Prilove itu apa sih gitu? Siapa tahu teman-teman di rumah masih ada yang belum tahu kan Prilove itu seperti apa gitu. Prilove itu baju-baju bekas atau baju yang udah pernah kami pakai namun ada yang sudah muat, dijualkan kembali kepada teman-teman yang bisa dibilang gimana sih? Masih bisa dipakai gitu ya, masih layak dipakai bisa dipakai dengan harga yang murah tapi Branded kualitas yang gitu. bagus gitu. Iya ya. Emang sengaja untuk gimana ya, mengkhususkan Prilove Paluta ini di Paluta aja atau sampai keluar kota gitu? Awalnya sih masih di Paluta dulu. Untuk di luar Paluta masih dipikirin lagi. Soalnya kan kita mau ngambil yang kecil dulu ke yang besar. Ngelihat dulu orang-orang di Paluta itu seperti apa sih, pengennya yang gimana sih gitu. Ya, kalau misalnya di sini bisa berkembang lebih pesat lagi, mungkin bisa akan lebih terkenal sampai keluar kota gitu ya kan, Heng? Dan data yang kita terima pada saat ini kita melihat beberapa bahkan banyak millennials yang udah review nih ya kan, bagaimana kualitas bahkan di segi packagingnya dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang memotivasi kawan-kawan untuk mendirikan Prilove Paluta ini? Iya, padahal masih di usia muda ya kan. Jelas millennials. Gimana sih awal mulanya gitu? Motivasinya itu sebenarnya karena kita baru lulus ya. Jadi banyak waktu senggang sebelum sambil nyari kerja lah ceritanya nih. Jadi diajaklah teman saya Hija untuk ngejualin kembali baju-baju yang yang sudah dipakai tapi tidak muat lagi atau kebanyakan lah istilahnya gitu kan. Apalagi kan kami udah baru lulus nih, baju-baju kuliah kan masih banyak tuh kan, udah 4 tahun gitu, jadi kan masih layak dipakai untuk yang kuliah sekarang gitu dengan harga yang terjangkau di bawah 100 lah kami jual kembali. Jadi di usia yang muda ini kita harus pandai-pandai melihat peluang untuk memulai bisnis baru ya kan. Dan gini, baju Prilove ini kan lebih terkenal dengan baju thrift gitu kan. Dan biasanya baju thrift ini lebih sering diimpor dari luar negeri gitu kan. Nah, jadi kalau untuk Prilove Paluta sendiri khusus baju-baju ownernya yang dijual kembali atau ada
apa namanya dikirim dari luar gitu atau beli dari luar terus dijual kembali atau memang khusus baju ownernya yang dijual kembali gitu? Dua-duanya Mbak. Oh iya, berarti ada bisnis dari Iya. kerjasama seperti itu ya? Oh iya iya iya. Wow, Keren, sangat keren menarik sih, ya. Iya. Jadi semakin banyak barangnya kami jual kembali gitu ya kan. Kita juga buka untuk reseller juga, jadi kayak Wah. misalnya nih ada anak milenial, kami juga pengen jualan dong kak, tapi bisa lebih murah nggak? Bisa kalau misalnya ngambil lebih banyak, Paket usaha seperti itu paket ya. usaha gitu, jualkan kembali. Supaya lebih maju lagi kalau banyak reseller kan. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sudah terbesit di benak saya dari tadi untuk owner yang cantik-cantik ini. Nah, saya melihat di beberapa media sosial Brilog Valuta kenaikan angka followers, review dan penjualan tuh semakin hari, semakin bulan semakin naik. Nah, adakah tips ataupun bagaimana caranya gitu? Apakah itu adanya kolaborasi ataupun hanya sebatas inisiatif kawan-kawan? Apa sih tipsnya? Awal mulanya tuh kita juga kecil banget ya, Iya. followersnya masih nol banget, jadi masih suruh nyuruh atau bukan nyuruh sih, meminta Ya, atau kolaborasi gitu ya. teman-teman tolong dong di instastoryin atau enggak digituin kan. Udah naik tuh masih dikit, terus bisa kalau udah mau ngepost nih, kita juga melihat jam sibuknya orang media sosial tuh jam berapa sih gitu kan. Oh jam-jam 11-an kayaknya udah pada sibuk main sosial media, di post di situ. Kita juga buat hashtagnya juga supaya kalau misalnya kan kita juga nggak tahu kan Brilog gimana, ada nggak sih Brilog Valuta sih, terus dibuat hashtag Brilog Valuta, ada nggak? Ternyata ada gitu. Jadi followersnya juga masih naik. Berarti tipsnya tuh kita melihat waktu gitu ya, melihat waktu dan beberapa hashtag gitu ya. Dan yang terakhir tentunya kolaborasi, karena pada zaman sekarang agar bisnis agar bisa survive itu harus disertai dengan kolaborasi gitu ya. Sangat menarik. Rencana owner ke depan untuk menambah ataupun bisa membuka toko offline gitu, jangan online aja. Iya. Apakah ada rencana owner? Pastinya ada ya kan. Tapi kita masih memulai dari kecil dulu gitu, belum ada biaya yang cukup besar gitu kan. Masih tahap kecil gitu. Dan walaupun kita lihat Brilog Valuta ini sudah viral di khususnya di daerah kita ini. Jadi kami tuh nggak fokus ke bisnis aja, kami kan masih fresh graduate gitu kan. Iya. Masih fokus cari kerja dulu sambilan. Jadi ini sambilan ya, Iya. tapi udah terkenal Lumayan lah. gitu. Nah, terus untuk owner sendiri kan kita tahu bisnis itu nggak selalu lancar gitu kan. Nah, jadi apa aja sih kendala-kendala yang dihadapi selama menjalani bisnis ini gitu? Kendalanya banyak banget. Apa tuh? Salah satunya tuh udah bilang dikit ya kak. Oh, Salah satunya iya tuh iya. dikit. Kita udah seneng banget dong. Kita dikit ya yang 3 ini. Ya iya sih gitu. Tapi belum ditransfer. Itu satu nanya mulu dari awal sampai akhir tapi nggak jadi. Terus satu lagi minta diantar ke tempat gitu. Kitanya juga nggak deket banget ya. Ya owner dia sama saya juga belum nggak deket gitu rumahnya. Iya. Jadi tuh ada beberapa konsumen yang bilang bisa diantar nggak sih ke rumah gitu. Iya. Bisa sih, bisa. Cuman kita bisa dari JNT juga gitu, dari iya. ini juga gitu. Kami bilang kan biar lebih mudahnya gitu. Terus mereka bilang, enggak mau lihat sendiri. Itu maksudnya kan COD juga ya. Iya, iya. Kita juga takut dong, kita kalau udah kita kesana ternyata nggak jadi, kitanya juga sakit hati dong. Iya nggak sih? Salah satunya sih itu. Berarti gini loh, gimana ya? Tingkat milenial sini pun PHP-nya ya, bahasa sekarang ya, pemberi harapan palsunya itu masih tinggi ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan sebenarnya milenial di luar sana pun tidak seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, apakah owner akan ketika sudah kerja akan meniadakan usaha sampingan ini? Untuk
tidak lah pastinya ya kan. Masih lanjut. Iya. Tapi sampingan gitu ya. Tapi kalau sebenarnya maaf, sebenarnya itu jadi nilai tambah nggak sih kalau misalnya kita Iya. kerja nih, otomatis kan kita nambah teman juga, kita bisa bilang beli ini dong gitu, mereka juga lebih kenal juga kan sama kita, jadi pangsa pasar kita juga makin banyak. I like. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa sih tips untuk millennials ataupun generasi Z di luar sana agar nggak boleh insecure untuk memulai bisnis baru? Karena kan kita lihat nih banyak quotes yang bilang from zero to hero. Nah, apakah tips dari owner yang sengaja kita undang? Iya, biar nggak ragu-ragu untuk memulai bisnis gitu, walaupun bisnisnya itu masih kecil gitu. Mulai aja gitu. Sebenarnya tipsnya mudah aja sih. Dari kita sendiri, percuma kita sendiri memotivasi banyak harus gini gitu. Kalau kita sendirinya nggak mau gitu kan. Sebenarnya kitanya sendiri, kita mau jadi beban keluarga atau mau jadi maju, gitu ya nggak sih? Iya, benar. Highlight. Beban keluarga. Kalau mau beban keluarga mulu, dibiayai mulu, nonton TikTok mulu, gitu kan, nonton Instagram mulu, nggak ada kerjaan. Iya. Ya, Beli paket aja masih pakai duit orang tua ya. masih beli paket minta sama orang tua gitu kan. Setidaknya paket aja gitu. Walaupun penghasilannya nggak seberapa gitu, tapi kan kalau dikit-dikit lama-lama kan jadi bukit seperti istilah itu ya kan. Nggak apa-apa, yang penting memulai aja gitu. Jiwa-jiwa milenial itu harus mau memulai, jangan ragu-ragu gitu kalau memang ada niat untuk memulai bisnis seperti itu. Sedikit tambahan juga nih, walaupun kita hostnya di sini ya, itu tadi kan kembali ke diri kita, berarti hati kita maunya apa? Mau jadi beban keluarga gitu ya kak? Mau jadi beban keluarga atau untuk ngebahagiain orang tua gitu ya? Sama tips yang kedua, kita harus mengetahui strategi pasar itu seperti apa, gitu ya. Bener ya? Iya. Strategi pasar, pada saat ini pasar maunya apa, milenial maunya apa, masyarakat luas maunya apa, gitu ya. Itu sih sedikit tips dari aku. Ada tips dari Mbak Yona? Kalau dari saya sendiri, karena berhubung ini pre-love itu sistemnya jualan online gitu ya, jadi kita sebagai owner itu harus lebih memperkuat kesabaran untuk menghadapi pelanggan-pelanggan yang sering PHP dan kendala-kendala lainnya ya. Dan jangan pantang menyerah. Walaupun seperti itu, kita menghadapi pelanggan-pelanggan yang seperti itu, tetap kita maju gitu. Jangan gara-gara itu kita mundur, kita berhenti gitu. Nggak ada bisnis yang nggak ada kendalanya, seperti itu ya. Nah, harapan dari kami yang mewakili penonton, semoga bisnis Pre-Love Valuta ini semakin berjaya, semakin bernilai, dan bahkan semakin bisa membantu masyarakat ataupun millennials yang belum bekerja. Mudah-mudahan. Itu sih harapannya. Dan tentunya rezekinya berkah dan kemudian bisa banggakan kedua orang tua. Siap. Itu sih harapannya. Amin. Terima kasih loh untuk owner yang hari ini udah menemani kita di sini dan teman-teman di rumah dan berbagi tips tentang informasi bisnisnya tentunya ya. dong. Kali ini kita tiadakan dulu. Mudah-mudahan di episode ke depan kita dapat mencari ataupun menghadirkan Narasumber-narasumber yang dengan tips yang lebih wow lagi. tentunya millennials dong. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah nih yang suka banget sama baju thrift tapi branded gitu dan nggak yang harga-harga mahal gitu kan, langsung saja cek Instagramnya Pre-Love Valuta. Oh ya, nanti kami bakal cantumin di description box. Alright. Untuk teman-teman yang penasaran bisa langsung lihat dari description box ya. Sampai jumpa lagi di Ngobrol Santai Semuanya di episode-episode selanjutnya. See you!